Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Hanifia Junaiki dengan NIM 240311170 dari Program Studi Statistika Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai pengantar eksplorasi dan visualisasi data. Ini merupakan bagian dari mata kuliah visualisasi data dengan dosen pengampu yaitu Bu Nur El Goldamer SSI MS. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian data. Jadi, secara etimologis, data itu merupakan bentuk jamak dari kata datum. Datum ini merupakan bahasa Latin yang artinya itu sesuatu yang diberikan. Data ini merupakan fakta dari suatu objek yang diamati. Data ini dapat berupa angka-angka maupun kata-kata. Dari segi statistika, data ini adalah suatu fakta yang dapat digunakan untuk proses pengambilan kesimpulan. Oke, setelah kita tadi mengetahui pengertian dari data, kita bisa lanjut ke jenis dan struktur data. Nah, jadi untuk jenis dan struktur data ini, yang pertama saya akan bahas dari jenis datanya dulu. Nah, untuk jenis data ini sendiri, itu ada 10. Yang pertama, itu ada integer. Kalau integer ini adalah representasi dari bilangan bulat. Ya, contohnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya, itu ada floating point. Kalau floating point ini adalah representasi dari bilangan desimal. Contohnya seperti 1,2, 1,3, 1,4, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada karakter. Kalau karakter ini adalah representasi dari huruf dan juga simbol. Contohnya kayak A, B, C, D, E, dan juga simbol yaitu @ hashtag, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah boolean, dan boolean ini adalah representasi dari keputusan benar atau salah. Nah, itu hanya dua, yaitu benar dan salah. Selanjutnya itu ada byte. Byte ini adalah representasi dari bilangan bulat dengan ukuran kecil. Contohnya itu 8 bit. Selanjutnya itu ada short. Short ini adalah representasi dari bilangan bulat yang lebih besar dari byte, namun lebih kecil dari integer. Selanjutnya itu ada long. Long itu adalah representasi dari bilangan bulat yang lebih besar dari integer. Selanjutnya itu ada double. Double itu adalah representasi dari bilangan desimal dengan presisi ganda. Selanjutnya ada float. Float ini adalah representasi dari bilangan desimal juga, namun presisinya itu tunggal. Nah, yang terakhir ada void. Void ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu fungsi itu tidak akan mengembalikan nilai apapun. Selanjutnya, setelah kita membahas tipe data, kita lanjut ke struktur data. Jadi untuk struktur data ini sendiri itu ada dua. Yang pertama ada data terstruktur, dan yang kedua itu ada data tidak terstruktur. Kalau untuk data terstruktur ini sendiri, itu adalah data yang tersusun secara sistematis dengan format yang jelas. Nah, biasanya formatnya ini berbentuk tabel dengan baris dan kolom. Selanjutnya itu ada data tidak terstruktur. Untuk data tidak terstruktur ini adalah data yang tidak memiliki format baku dan tidak terbentuk dalam tabel yang jelas. Nah, biasanya data tidak terstruktur ini merupakan teks bebas, gambar, audio, maupun video. Nah, data ini tuh biasanya merupakan data hasil penelitian yang baru saja diambil. Dan data terstruktur itu adalah bentuk rapi dari data yang sudah dikumpulkan. Baiklah, karena tadi kita sudah membahas mengenai data, kita bisa lanjut ke visualisasi data. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian visualisasi data. Jadi, visualisasi data ini adalah suatu proses mengubah ataupun mentransformasi data mentah menjadi suatu bentuk yang menarik, yaitu grafik. Nah, tujuannya itu agar orang-orang bisa menerima informasi yang diberikan dari si data mentah ini secara jelas sesuai dengan perspektif mereka masing-masing. Visualisasi data ini mencakup berbagai alat dan teknik. Nah, tujuannya agar data mentah ini dapat menyajikan representasi dari visual. Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari visualisasi data, kita akan lanjut ke manfaat visualisasi. Jadi, untuk manfaat visualisasi, itu ada 3. Yang pertama, mengeksplor. Jadi, visualisasi data ini mempunyai manfaat untuk mengubah data menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Nah, informasi ini nantinya akan menjadi acuan
dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, itu menghitung. Nah, jadi untuk data kuantitatif ya, visualisasi ini berguna untuk mengubah datanya itu menjadi suatu grafik ataupun tabel yang sudah terhitung. Nah, hasil perhitungan ini nantinya akan dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan tanpa kita harus melakukan perhitungan lagi. Nah, untuk yang terakhir itu menyampaikan. Jadi ya, seperti yang dijelaskan di pengertian visualisasi data tadi, visualisasi ini mempunyai manfaat untuk mengubah data menjadi suatu bentuk, yaitu grafik. Nah, grafik inilah yang nantinya akan menyampaikan informasi apa sih yang ada di dalam data ini. Nah, dari gambar grafik ini, kita juga bisa melihat informasi itu secara sederhana, sesuai dengan perspektif kita masing-masing. Nah, karena tadi kita udah menyinggung nih soal explore, dan di judul kita juga judulnya itu pengantar eksplorasi data. Tentu kita harus tahu dong apa itu eksplorasi data. Jadi, eksplorasi data itu adalah proses menganalisis data untuk menemukan suatu pola, tren, dan wawasan yang berguna. Eksplorasi data dapat membantu kita untuk lebih memahami data, dan juga dapat membantu kita untuk membuat suatu keputusan yang lebih baik. Nah, karena tadi kita sudah membahas nih pengertian dari eksplorasi data. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan dari eksplorasi data dan visualisasi terhadap analisis. Jadi, untuk hubungannya ini ada 3. Yang pertama, visualisasi itu sebagai mata untuk eksplorasi data. Nah, jadi untuk eksplorasi data, kan kita tuh harus memahami karakteristik dari data. Nah, untuk mempermudah, kita bisa menggunakan visualisasi. Anggapannya visualisasi ini sebagai mata untuk melihat data secara grafis. Nah, yang kedua, itu eksplorasi data bisa memandu pemilihan grafis atau visualisasi. Nah, jadi tidak semua data itu grafisnya itu harus sama. Tidak semua data itu bisa digunakan untuk grafis yang sama. Jadi dengan menggunakan eksplorasi, kita bisa menentukan nih kira-kira data ini cocoknya sama visualisasi yang seperti apa, grafik yang seperti apa, seperti itu. Nah, yang terakhir, visualisasi data untuk penyampaian wawasan. Nah, jadi setelah kita menemukan nih pola tersembunyi pada data dengan menggunakan eksplorasi data, visualisasi data ini berubah fungsi. Nah, fungsinya itu menjadi alat untuk penyampaian wawasan. Kira-kira apa sih yang sebenarnya mau diceritakan dari data itu? Nah, pada intinya, eksplorasi itu adalah proses intelektualnya, dan visualisasi adalah representasi grafisnya. Jadi, tanpa visualisasi, eksplorasi itu akan sangat sulit untuk dilakukan. Dan tanpa eksplorasi, visualisasi itu hanyalah sekedar grafik atau gambar yang ya udah biasa-biasa aja, nggak ada artinya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.